Sosok itu tegak tingginya kira-kira 2 meter. Seluruh bulu kuduk Adam, Baki, dan Davi bangun dengan seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhi dari pandemi, dijauhi dari segala penyakit. Sekarang juga kan lagi sering-seringnya musim hujan, bencana banjir di mana-mana ya. Semoga saudara-saudara kita semua yang terkena bencana semoga selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, di video gue kali ini gue akan menceritakan cerita horor lagi. Tapi cerita kali ini gue dapat dari sebuah akun di Instagram. Nama akunnya itu horror_Indonesia_seram. Cerita ini dari narasumber yang bernama Davi. Oke, gue langsung aja ceritain cerita horornya. Oke. Cerita ini menceritakan sebuah hotel seram di Jogja. Sebut saja hotel itu bernama Hotel Mawar. Hotel yang berdiri tidak jauh dari pusat perbelanjaan Malioboro. Hotel Mawar terkenal dengan harga yang sangat murah. Fasilitas yang tersedia pun bagus. Hanya saja hotel tersebut menyimpan kesan mistis bagi Davi dan teman-temannya ketika dia menyempatkan diri menginap di sana. Kejadian ini berkisar tahun 2013 akhir, ketika sedang padat-padatnya para pelancong untuk berlibur di daerah istimewa Yogyakarta. Davi dan teman-temannya tidak berpikir panjang mengenai ruang penginapannya. Mereka baru kepikiran ketika hari sudah tengah malam. Akhirnya, Davi dan teman-temannya mendatangi sebuah hotel yang bentuknya seperti rumah besar biasa pada umumnya. Di sana juga penduduk sangat sedikit. Bersebelahan dengan itu, daerah sekitar dari hotel itu dipenuhi rerumputan dan pepohonan. Sungguh aneh jika ada hotel di tempat yang seperti itu. Namun, karena sudah ketanggung tengah malam, akhirnya mereka pun memesan 2 kamar. 1 kamar untuk Davi dan teman laki-lakinya, 1 lagi untuk teman-teman perempuannya. Setelah masalah administrasi telah selesai, mereka pun menuju kamar yang telah ditentukan. Letak antara kamar Davi dan kamar teman-teman ceweknya itu berjarak 1 kamar darinya. Entah kenapa, keputusan dari petugas hotel yang menentukan bahwa kamar nomor 008 tidak boleh ditempati. Mereka kira di kamar 008 terdapat tamu yang memesannya. Namun, nampaknya kamar itu kosong dan tidak digunakan sama sekali. Awalnya Davi dan teman-temannya tidak menganggap hal mistis di kamar 008. Namun, ketika mereka sedang bercanda ria di depan kamar masing-masing, petugas hotel mendatanginya sambil mengucapkan sesuatu. "Mas, sudah tengah malam. Aturan di hotel ini ketika sudah tengah malam, tidak boleh berisik. Karena ada tamu istimewa yang datang," ucap petugas hotel tersebut. Davi dan teman-temannya sempat bingung. Siapakah tamu yang menempati kamar 008 di antara kamarnya dan juga kamar teman-teman perempuannya? Jadi, Davi dan teman laki-lakinya ada di kamar 007 dan teman perempuannya ada di kamar 009. Sorry guys. Tepat jam 01 pagi, mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Mereka memutuskan untuk tidur, namun parahnya, teman Davi yang bernama Adam, dia menonton situs porno ketika Davi dan teman-temannya tertidur. Hal yang menakutkan pun terjadi. Kamar Davi, yakni kamar 007, diketuk dengan keras seperti ketukan debt collector yang menagih hutang.
Ketukan itu sangat keras hingga membuat Adam terkejut dan mematikan handphonenya. Adam menutupi tubuhnya dengan selimut lalu menyalakan handphonenya lagi. Parahnya, Adam menonton video situs porno lagi dan melanjutkan melakukan hal yang biasa dilakukan orang-orang ketika menonton situs porno. Lagi-lagi, pintu kamarnya diketuk dengan kekuatan yang sangat keras. Ketukan itu bahkan membuat Davi dan teman-teman lainnya terbangun karena merasa terganggu dengan ketukan itu. "Siapa sih?" tanya Davi. "Nggak tahu, dari tadi juga ngetuk-ngetuk pintu, padahal gua lagi nonton." "Nonton apaan lu?" tanya Davi. "Biasalah, kan cowok normal," jawab Adam sambil tersenyum. Parah lu Dam, tengah malam kayak gini masih aja nonton begituan. Awas, kali aja ada yang gak suka sama kayak ginian, ucap Davi. "Maksud lu apaan?" tanya Adam. Dok, dok, dok. Ketukan itu sangat kencang hingga membuat Adam dan Davi ketakutan. "Tuh, kan? Baru gua bilang," jelas Davi. "Itu apaan?" tanya Adam. "Mana gua tahu, coba, kayaknya penghuni hotel sini gak terima lu nonton gituan," jelas Davi. Adam dan Davi pun membangunkan yang lain yang tertidur kembali. Ki, bangun Ki," ucap Adam kepada Baki. "Apaan sih?" ucap Baki setengah sadar. "Hotel ini kedatangan tamu," jelas Adam. "Ya udah biarin, namanya juga hotel, kecuali kuburan noh," jawab Baki. "Misalnya tamunya adalah setan," jawab Adam. "Hah?" Baki pun terkejut, dia pun menatap jendela kamarnya. "Siapa tuh yang berdiri?" tanya Baki ketika melihat seseorang dengan rambut wajah berdiri tegap di jendela. Keadaannya waktu itu gelap, jadi tidak bisa melihat dengan jelas. Sosok itu tegak tingginya kira-kira 2 meter. Seluruh bulu kuduk Adam, Baki, dan Davi bangun dengan seketika. Hawa merinding mereka terasa sehingga ketiganya tak bisa berkutik ketika sosok itu berada tepat di depan jendela kamarnya. "Dam," tanya Davi. "Kita harus keluar dari hotel ini. Ada yang salah dengan hotel ini," jelas Adam. Kring, kring. Adam mendapat suara panggilan dari Novita yang berada di kamar 009. "Novita nelpon nih. Perasaan gue nambah gak enak," jelas Adam. Baki masih menatap sosok yang berada di depan jendela tersebut. "Sosok itu pergi ke kamar Novita," ucap Baki. Adam mengangkat panggilan dari Novita. "Napa, Fit?" tanya Adam. "Tolong kami. Please. Dari tadi pintu kami digedor-gedor sama orang asing. Dia masih berdiri di depan kamar," ucap Novita dengan nada ketakutan. Baik, kami bakal nolongin kalian. Yang penting tenangin dulu," jelas Adam. Adam menutup telepon dari Novita. Dia menatap wajah Davi dan Baki. "Gimana Dav?" tanya Adam. "Kita nggak tahu siapa yang ganggu mereka. Tapi bisa jadi petugas hotel ini lebih tahu tentang sosok yang mengganggu mereka," ucap Davi. Baki menuju ke arah pintu kamar sendirian. Dia seperti ditarik oleh sesuatu agar keluar dari kamar dan menyelamatkan Novita serta teman-temannya. "Ki, mau kemana?" tanya Davi. Baki hanya terdiam. Dia pun mulai membuka pintu tersebut dan berjalan perlahan menuju arah kamar 009. Davi dan Adam langsung mengejar Baki. Mereka berdua berusaha menghentikan Baki. Terdengar sayup-sayup suara langkah dari arah belakang mereka. Tubuh Baki berhenti tepat di kamar 008. "Ki, mau kemana?" tanya Davi. "Tubuh gua gerak sendiri nih, Dam." Tap, tap, tap. Suara langkah
kaki itu makin jelas dan semakin dekat dengan mereka. Davi, Adam, dan Baki segera menengok ke arah belakang tubuhnya. Ketika mereka menengok ke belakang, betapa terkejutnya mereka menatap dengan jelas sesosok tubuh tinggi 2 meter lebih dengan kedua mata yang sudah tidak ada atau bolong. Lalu dari mulutnya keluar lidah yang menjulur seperti ular dan kedua tangan yang menggenggam seperti hendak membunuh mereka bertiga. "Ki, itu siapa?" tanya Adam. Baki hanya terdiam. Namun karena ketiganya menghalangi jalan, Baki pun menyuruh keduanya untuk mundur beberapa langkah ke belakang untuk menjauhi kamar 008 yang dimaksud. Begitu Baki dan yang lain mundur, sosok itu masuk ke dalam kamar dengan menembus pintu yang terkunci rapat. Kejadian yang aneh dan mengerikan itu dilihatnya dengan kedua mata mereka sendiri. Dav, malam ini juga kita harus ganti penginapan. Di sini adalah penginapan khusus tamu yang tidak kasat mata, ucap Baki. Maksudnya? Hotel ini adalah hotel berhantu, jelas Baki. Adam dan David terkejut mendengar itu. Tidak selang beberapa lama, mereka bertiga mendengar suara Novita dan teman-temannya sedang menangis. Adam dan yang lainnya langsung mengetuk-ngetuk pintu kamar Novita sambil mengatakan bahwa mereka sudah datang. Novita langsung membukakan pintu tersebut. Alangkah terkejutnya Baki ketika melihat teman-teman Novita sudah tak berdaya seperti orang yang sudah menyerah. Mereka telah merapikan seluruh pakaiannya untuk bisa kabur dari hotel tersebut. "Gua gak mau nginap di sini," ucap Novita. "Kita keluar dari hotel ini sekarang juga." Davi dan Adam langsung menyeret dua teman Novita sembari membawa seluruh barang-barangnya. Begitu juga mereka bertiga, Davi, Adam, dan Baki, harus cepat mengambil seluruh barang bawaannya. Ketika mereka melewati kamar 008, mereka menahan suara, tangisan, langkah kaki agar tidak berisik dan mencoba untuk tidak membangunkan penghuni kamar 008 yang terdapat sosok aneh dengan tinggi lebih dari 2 meter itu. Mereka berenam segera pergi dari hotel malam itu juga. Para petugas yang berjaga sebenarnya telah melarang mereka untuk pergi. Namun lagi-lagi Baki merasa kalau hotel yang diinapinya adalah hotel berhantu. Tak ada kejelasan sama sekali dari petugas hotel mengenai sosok yang mereka lihat dengan jelas itu. Para petugas hotel hanya bilang bahwa sosok itu adalah penjaga dari hotelnya. Hal-hal yang terkait penyimpangan sesuatu di setiap aturan yang berlaku, maka akan menimbulkan sesuatu gesekan yang bisa mengundang dari sekitarnya. Dan dari situ, Davi dan teman-temannya belajar banyak hal bahwa makhluk astral juga memiliki tempat yang mungkin tidak diketahui dengan jelas oleh Davi dan teman-temannya. Karena itu mereka juga berhak dan wajib menghormati keberadaan mereka dan bersikeras untuk tidak mengganggu kenyamanan mereka. Mungkin ini cerita pendek yang gua tulis, tapi percayalah, hal ini memang benar-benar adanya. Itulah guys, sepenggal cerita dari, sebut saja, Davi, cerita dari sebuah hotel di Jogja. Jadi gitu guys, dimanapun kita berada, meskipun itu hotel, meskipun itu bukan tempat yang sepi, kita harus menjaga etika kita. Kita harus menjaga sikap kita. Kita tidak boleh berlaku seenaknya sendiri guys. Mentang-mentang tempat itu kita bayar, kita bisa seenaknya sendiri. Benar kita bayar ke manusia, kita dibebasin untuk menempati tempat itu. Tapi kita kan nggak tahu di dalam tempat itu ada siapa. Kan kita nggak tahu. Kan kita hidup itu berdampingan dengan mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita, menjaga ucapan kita, agar kita
selalu selamat dimanapun kita berada. Oke, itu aja cerita yang bisa saya ceritain. Kalau kalian suka dengan cerita ini, suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel gua agar channel gua semakin berkembang ke depannya. Kalau ada salah-salah kata, kalau ada perkataan gua yang masih gagap, mohon dikoreksi, mohon dimaklumi karena gua di sini masih baru, guys. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment, guys ya. Bantu channel gua agar lebih berkembang lagi. Oke, gua tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.